Pada saat kita di bawah, pada saat kita ingin flashback soal kehidupannya dia, Ya. itu dia dengan cepat melayang pas ya, dan naik ke atas sini. Dan Kenapa dia itu ada kan di Anda? situ. Kenapa kan Anda? Dia tiba-tiba datang pas ya. Tak dapat dipungkiri, peristiwa pembuangan mayat lelaki bertato memang benar adanya di tempat ini. Kini, apakah hal tersebut berkaitan dengan tragedi kelam 80-an? Ataukah hal lain yang mana nyatanya area yang kami datangi rupanya memiliki cerita kelam ketika tak seperti sekarang? Ini dulunya kebun karet, Pak. Bahkan dinamakan di sini, ini kan di bawah sana ada batu tulis dulunya, ada tempat itu. Itu rawan pembegalan dulunya di situ, batu tulis dulu. Tahun 92, 93 itu, di situ rawan pembegalan. Kamu gak mau dipindahkan, tetap saya akan pindahkan. Balik ke tempatmu, tunggu saya. Ya pemirsa, sepertinya ada satu sosok yang aku nggak tahu ingin menyerang atau gimana. Cuma tadi kalian tiba-tiba langsung memblok si sosok itu. Iya pas ya. Ada sosok apa itu? Pada saat barusan? kita ngebahas sosok laki-laki yang bisa kita bilang mengganggu juga dengan penuh tato itu, tiba-tiba saya kayak apa ya? Ada hawa yang kayak mau masuk ke badan kamu. Makanya coba saya untuk halangi, ternyata kayak kakek yang di bawah sosok laki-laki tua itu pas ya. Kenapa? Kenapa dia mau masuk ke badan aku, Kadet? Dia utamanya tidak suka, bahkan tidak senang dia dipindahkan pas ya. Oh. Tetap saya bilang, kamu tetap saya akan pindahkan. Tapi kamu tunggu situ. Oh, karena si sosok itu tahu dia akan dipindahkan, akhirnya dia memutuskan untuk menyerang mungkin ya. ya. Pada saat di sana dia tidak mau adu kontak dengan saya. Tapi pada saat saya jauh dan sudah lengah, dia mencoba adu kontak dengan saya. Tapi sekarang sosoknya udah balik lagi ke Udah, tempatnya. udah. Tak ingin berlama-lama, kami pun segera bergegas untuk masuk ke area dalam villa. Hingga sesuatu yang jauh seolah kembali menarik perhatian Den Ananda. Kenapa kan Anda? Enggak. Kenapa kan Anda? Dia tiba-tiba datang pas ya. Kami melanjutkan penelusuran kami pun masuk ke bangunan ini. Dan pada saat sebelum masuk itu kalian langsung kaget di pintu. Karena langsung disambut oleh si sosok laki-laki bertato itu. Seakan membenarkan apa yang dirasakan oleh Den Ananda, aura mencekam seakan menyelubungi bagian dalam villa ini. Villa ini aku masih belum tahu apakah itu sosok laki-laki yang tadi sempat kan Anda lihat atau sosok lain. Kan Anda, pelan-pelan kan Anda. Sini. Ajak komunikasi Sini. di sini aja kan Anda mungkin. Sini. Diam. Jadi di hadapan kita ini pas ya. Ya. Ada sosok laki-laki dengan tangan diikat ke belakang. Terikat. Oke. Penuh dengan tato di tangannya, bahkan di tubuhnya ada tato. Dan di muka itu penuh dengan sayatan. Ada orang, ada bekas tatonya itu, mukanya nggak ada. Kan dulu kan ada mukanya hancur, cuman ini ada disopakin tahu tuh, disopakin nggak ada ininya. Hidungnya udah nggak ada, ini nggak ada. Apakah sosok ini yang paling mengganggu di tempat ini kan Anda? Iya, Oh. bisa kita bilang iya. Dari mana asalnya si sosok ini kan Anda? Asalnya dia itu adalah tinggal di wilayah
Sumedang. Sumedang. Ya. Berarti cukup jauh dari tempat ini. Ya. Jadi gini Mas ya. Saya coba untuk flashback dengan sosoknya adalah dia itu melakukan tindak kejahatan, tapi bukan di wilayah Sumedang. Di wilayah di dekat, bisa kita bilang wilayah Cibinong. Oh. Di Cibinong. Tapi di segi lain dia sangat sedih juga Mas ya. Sedihnya adalah saya melakukan ini hanya untuk makan anak dan istri saya katanya. Untuk bertahan hidup. Ya, tapi pada saat itu dia malah di zaman 80 dia bilang Sosok lelaki bertato pun tiba-tiba menjauh. Kanada. Tak ingin tanpa hasil yang tuntas, kami pun segera mengejar sosok tersebut. kamu kenapa? Saya dikomunikasi baik-baik, kamu kenapa naik ke atas? Diam di situ, diam. Saya ingin komunikasi baik sama kamu. Saya hanya ingin komunikasi dan mencoba untuk memflashback seperti apa kejadian yang kamu alami. Diam. Diam. Jadi gini Mas ya, kembali lagi. Jadi pada saat kita dibawa, pada saat kita ini flashback soal kehidupannya dia, Ya. itu dia dengan cepat melayang Mas ya, dan naik ke atas sini. Dan Kenapa dia itu ada Kananda? di situ. Dia tidak bisa menahan rasa kesedihannya dia itu Mas ya. Dia sangat-sangat sedih banget. Sedihnya adalah saya melakukan tindakan, bisa kita bilang tindakan kejahatan, tapi untuk makan anak dan istri saya. Untuk bertahan hidup berarti ya. Di tahun 80 itu dia sempat diculik dengan bisa kita bilang Sebuah kelompok. sebuah kelompok dan dia dia disiksa dengan sebelum dibunuh dan dibuang, dia disiksa dengan disayat semua badannya dan dia dibuang di sini Pas ya. Memang, temuan-temuan yang kami temui rasanya mengarah ke sebuah peristiwa besar yang pernah hadir sebagai sejarah besar Indonesia. Di sana cuman nggak ada mukanya, udah busuk, katanya kan udah busuk di dalam air, pakai celana lepis hijau, badannya nggak pakai baju, tangannya diikat, dua jempol gininya. Nah, di tahun 80 itu ada zaman yang namanya Petrus adalah penembak yang untuk menghilangkan manusia yang punya tato gitu Pas ya. Hah? Maksudnya? Jadi penembak itu diminta sama, saya nggak bisa menyebutkannya, Ya. untuk menculik bahkan menghilangkan yang mempunyai di tubuhnya itu penuh dengan tato Pas ya. Oh, berarti memang ada orang yang memerintahkan beberapa orang lagi Ya. untuk menghabisi orang-orang yang memiliki tato di tubuhnya. Betul, menculik dan Menculik. menghilangkan jejaknya. Oh. Nah, dia termasuk yang Salah satu korbannya. Iya, betul Pas ya. Tapi terus kenapa bisa jenazahnya dibuang di sini kan ada? Jadi pada saat tahun 80 itu saya mencoba flashback. Ini dulunya bukit dan masih hutan, full hutan, belum ada bangunan sama sekali Pas ya. Jadi bahasanya tahun 80 itu masih aman untuk ngebuang jenazah di sini, mayat, dan tidak ada yang ketahuan kayak gitu Pas ya. Oh, itulah alasan jenazah dari sosok ini akhirnya dibuang ke sini. Betul, Pas ya. Agar tidak ketahuan. Betul. Jadi emang dihilangkan jejaknya supaya tidak ketahuan. Terus
Sorry tadi, tapi tadi kan Anda sempat bilang kalau sebelum dieksekusi, Ya, si sosok ini tuh sempat disiksa terlebih dahulu. betul. Lalu ditembak di Kepalanya. kepalanya. Jadi gini Fasya, komplotan yang punya tubuh yang mempunyai tato itu diculik kayak tiba-tiba disekap, Ya. lalu dimasukkan di mobil, itu disiksa dulu, lalu ditembak di mobil itu Fasya, lalu dibuang. Bahkan dibuangnya itu bukan dengan tubuhnya kayak gini, tapi dibungkus dengan kayak apa sih, dimasukkan ke suatu plastik kayak gitu. Plastik lalu dibuang kayak gitu Fasya. Astaga. Pokoknya ketahu saya mah ada yang diikat dari belakang gini, ada yang pakai karung, kakinya sampai begini. Di sini nggak hanya satu aja Fasya, tapi Tidak hanya satu jenazah. ya, tapi sangat banyak. Ya. Nah, di bangku ini juga ada Fasya, Di sofa ini ya. di sofa ini. Tapi emang yang saya lihat di sini sama. Tapi yang bikin aku lebih kaget lagi adalah ternyata setelah berkomunikasi dengan satu sosok laki-laki ini, Kadian melihat sosok laki-laki bertato lainnya yang ternyata bisa dibilang itu lebih dari 10 sosok. Nah, ini sosok bahkan tidak melakukan tindak kejahatan Fasya. Jadi dia pada saat di tahun 80 itu hanya ingin seni Iya. tubuh. Jadi dia hanya mentato badannya, tapi dia malah diculik Fasya. Astaga. Makanya dia dengan duduk di sini, duduk di bangku ini, dia duduk di bangku ini dengan begini Fasya. Seperti ketakutan. Iya. Dan dia sangat-sangat menangis sekali. Menangis walaupun dia rambutnya itu panjang. Iya. Panjang. Dia samping saya ini dia duduk begini Fasya. Dia melihat kita begini sambil menangis. Dia bilang, saya juga sama kayak yang di sana. Saya diculik dan dibuang di sini. Bahkan disiksa dan ditembak kepala saya. Jadi dia bilang, saya ini tidak melakukan tindak kejahatan, saya hanya suka seni. Seni tubuh dengan bahasanya Membuat tato di tato. badannya, lalu dia diculik lah pada saat itu Fasya. Nah, dia malahan tinggalnya itu di wilayah Cijantung katanya. Cijantung. Ya, Oh, lagi-lagi bukan dari wilayah sini ya, Bukan. Kananda. Oke, untuk sosok ini Kananda, apakah sosok ini disiksa dengan cara yang sama seperti Sama. sosok sebelumnya? sama. Bahkan yang tadi di awal itu yang suka mengganggu juga hanya pipi saja Fasya. Iya. Dia bahkan semua tubuhnya Fasya. Dengan kayak selai, Belati mungkin ya. ya kayak belati gitu, kayak disiksa. Dan setelah dia sudah tidak berdaya lagi, lalu ditembak kepalanya. Saya mau mancing-mancing gitu malam-malam. Saya malam ikut gotong orang itu yang udah mati, bangkai-bangkai itu, bertato itu. Saya yang pernah ketemu mah ada 2. Di tahun 80 itu mekanisme atau sistemnya itu adalah diculik Fasya. Manusia yang tubuhnya mempunyai tato itu tiba-tiba diculik dan dimasukkan ke mobil lalu dieksekusi. Dieksekusi. Dan itu dalam waktu berskala. Iya, bahkan dia Tusuk lagi sana. Coba sana Mas. Seolah ada sesuatu yang memberikan sinyal, Dan pun bergegas menuju sumber suara.
Di sini ada 4 laki-laki, Fas ya. Dengan beda-beda masalah, Fas ya. Ada 4 sosok laki-laki bertato juga kan? Betul, Anda? Fas ya. Tatonya pun letaknya itu beda-beda. Gak hanya di tangan aja, bahkan di semua Sekujur badannya ya. ada, Fas ya. Dan siapa yang mau komunikasi kamu? Dia bilang gini, semua yang di dalam itu dibuang di tengah-tengah hutan, tapi hanya dia dibuang di sungai. Dekat sini ada sungai kalau tidak salah, Fas ya. Ya, oh, jadi si sosok ini adalah satu-satunya jenazah yang dibuang ke sungai. Betul. Dengan kondisi dimasukin ke plastik lalu dibuang di sana, Fas ya. Dibuang gitu aja. Tapi dia itu tidak melakukan tindak kejahatan malahan. Dia hanya mengamen. Kenapa saya bisa bilang mengamen? Dengan pakaian gembel dia, pakaian dengan Rusuh ya? rusuhnya dia kayak memegang sesuatu kayak alat musik. Cuma saya nggak tahu nih alat musiknya ini apa ya. Karena bentuknya itu kayak kotak. Cuma saya nggak paham juga itu apa. Dia sambil main sambil duduk begini, sambil main gini. Dan dia juga sempat di komunikasi saya. Tiba-tiba Den Ananda seakan merasakan sakit saat berkomunikasi dengan sosok yang sama dengan kisah yang berbeda. Halo. Dia kayak ngasih sesuatu ke saya, Mas ya. Kayak dia nih sakitnya aku dulu apa yang kamu rasain. Oh, dia memberi gambaran kan Anda? Jadi jadi dia disesat sini ya, Fas ya. Astaga. Kenapa? Jadi pada saat itu kelompok itu ingin memastikan ini sudah tewas atau belum. Jadi semua itu ditembak kepalanya, Fas ya. Oh. Jadi untuk sayatan itu hanya untuk penyiksaan saja. Tapi endingnya adalah dengan ditembak kepala semua. Fas ya, tunggu dulu. Lagi dan lagi, seolah ada sesuatu yang mencoba menarik perhatian Den Ananda hingga mengalihkan fokus dari banyaknya sosok lelaki bertato yang dirasakan kehadirannya. Itu di kaca itu, Mas ya. Di kaca bangunan yang sebelah sana kan Iya. ada? Dia kayak melambai-lambaikan saya. Tunggu, saya akan ke sana, tunggu. Tiba-tiba Kaden langsung matanya tuh tertuju ke villa di depan bangunan ini dan melihat ada sosok yang menarik juga di sana gitu. Akhirnya kami pun ke sana untuk mencari tahu apakah ada kaitannya sosok itu dengan sosok-sosok di tempat ini dan apakah dia juga sosok yang mengganggu. Akhirnya kami pun memutuskan untuk ke sana memberikan bunyi-bunyian ya. Betul. Tuntas membahas sosok astral menyerupai lelaki bertato dari kelamnya peristiwa pembuangan mayat yang ada, kami pun bergegas menuju area bangunan Pelan-pelan, villa Anda. yang lain, yang mana seolah menyimpan cerita lain yang harus kami ungkap. Anak-anak pelan-pelan. Lantas, cerita kelam apa yang akan kami kuak dari sosok astral menyerupai perempuan yang dirasakan kehadirannya oleh Den Ananda sejak memasuki area villa utama? Anak-anak pelan-pelan. Oh. Pecahan kaca. Astaga. Jadi di dalam sini, Fas ya, Ya. ada sosok wanita. Pelan-pelan kan Anda. Ada sosok wanita dengan bagian-bagian tubuhnya itu kayak penuh dengan sayatan juga, Fas ya. Bahkan
di salah satu bagian tubuh yang vitalnya itu tidak ada Fas ya. Tapi ada bekas sayatannya Fas ya. Dengan dia menggunakan jilbab, memakai jilbab, dan dia masih ada di situ Fas ya. Ayo coba sini komunikasi. Ajak komunikasi baik-baik aja kan Anda. Hati-hati. Yes. Kasih kaca kan Anda. Sini depan aja. Jadi sosok wanita ini, jadi dia sempat diculik Fas ya. Pada saat dia berjalan kaki, dia diculik sama sekelompok anak-anak muda dan dimasukin ke mobil. Lalu di dalam mobil itu kayak dia disayat di bagian tubuh yang vitalnya Fas ya. Kalau dulu sih emang sering sih waktu zaman itu mah. Ada yang perempuan lah dibuang, ini nggak ada ada. Dia tinggalnya dekat wilayah di sini, dekat-dekat sini. Kembali lagi, dibilang saya tinggal dekat-dekat sini kata dia gitu. Dan bagian tubuhnya itu kayak dibuat, saya nggak tahu apa ya. Kalau dibuat untuk sesuatu yang berhubungan sama jimat ataupun apa itu tidak ada sifatnya. Tapi ini kayak dibuat sesuatu, tapi saya nggak mendapatkan visualnya. Apa itu yang hasil pembuatannya itu fasnya? Awalnya saya juga waktu jaga coba disamperin perempuan kayak perawan, sampai orang tidur juga sampai ditarik-tarik di bawah sampai keluar. Pakaiannya serba putih, pakai jilbab. Jadi dia suka mengganggu dengan menampakkan wujudnya, bahkan sampai bisa kita bilang masuk ke dalam tubuhnya tuh laki-laki itu fasnya. Oke, Anda. Apakah sosok wanita ini ada hubungannya dengan para sosok laki-laki bertato yang tadi sempat kita temui? Tidak ada hubungannya Fas ya. Hubungannya hanya wilayahnya saja Fas ya. Dia dibuang di kebetulan satu wilayah sama pembuangan laki-laki yang penuh dengan tato itu Fas ya. Hai. Kamu saya pindahkan juga ya, supaya tempatnya aman. Hah? Tidak mau. Hah? Saya pindahkan aja. Ya. Saya pindahkan nanti ya. Ya. Meski tak memiliki hubungan yang kuat dan merupakan korban pembuangan mayat, Danananda tetap mencoba memindahkan sosok tersebut guna membuat tempat ini kembali kondusif dan tanpa gangguan. Pemirsa, sepertinya kan Anda sedang mencoba untuk memindahkan sosok ini agar tidak mengganggu lagi di tempat ini, agar kedepannya tempat ini juga bisa difungsikan lagi, bisa ada pengunjung atau penyewa lagi. Ya, diam. Oke, tapi apakah sosok-sosok di sini rela untuk dipindahkan kan Anda? Mau nggak mau mesti kita pindahkan. Mau nggak mau. Karena emang yang utama adalah yang meninggal di tempat ini kan meminta kita untuk supaya tempat ini aman, Betul. tidak ada gangguan lagi. Nanti kita akan bantu untuk pindahkan. Mungkin yang segi yang negatifnya kita pindahkan, kalau segi yang positifnya tetap Kita biarkan saja di tempat ini ya. Dan saya juga tidak menjamin dalam hal sosok negatif itu tidak akan datang lagi. Saya tidak bisa menjamin karena apa? Villa ini ada di tengah-tengah bukit. Betul. Bahkan kalau emang untuk penjaminan itu atas penghuninya langsung Fas ya. Dengan apa sih? Mungkin dengan ibadahnya, Ya. dengan apanya? Mungkin hal lebih yang positif. dirawat lagi Betul. tempat ini ya kan Anda. Betul Fas ya. Oke, mungkin pertanyaan aku terakhir kan Anda untuk di tempat ini. Ya. Sosok apa yang paling mengganggu di tempat ini? Bahkan yang mungkin paling dominan secara negatifnya. Laki-laki yang penuh dengan tato itu Fas ya. Karena emang banyak sekali Fas ya. Banyak, nggak lebih dari 10 itu Fas ya. Oke kan Anda, aku sudah dapat sih kesimpulan dari penelusuran pada malam hari ini. Iya.
bahwasanya memang banyak sekali sosok pria bertato yang mengganggu di tempat ini, bahkan Iya. lebih dari 10 ya. Iya, betul Mas ya. Dan juga ternyata ada sosok wanita juga yang Ya. mungkin memiliki kisah cukup sama Ya. dan mengganggu juga di tempat ini. Dan aku pun tidak menyarankan adanya uji berani ya Kananda Ya. pada malam hari ini, karena memang aksesnya pun susah untuk Ya. dijangkau. Dan setelah ini mungkin Kananda akan melakukan pembersihan ya Siap. Kananda, agar tempat ini dapat difungsikan lagi, agar tempat ini juga minim dari gangguan sosok-sosok Siap. negatif, Siap. dan agar banyak penyewa di tempat ini. Siap. Mungkin Kananda mau Ya. melakukan pembersihan dulu. Ya, saya akan sana dulu Mas ya. Oke, baik Kananda. Penelusuran kami malam ini pun usai. Peristiwa kelam akan pembuangan mayat lelaki dengan ciri bertato memang benar adanya. Dan terkait dengan sejarah kelam akan penembakan misterius yang ditujukan ke beberapa orang tertentu. Pembersihan pun coba kami lakukan agar tempat ini kembali bisa beroperasi tanpa adanya gangguan-gangguan yang disebabkan oleh sosok astral yang ada. Namun sejatinya kita sebagai manusia tak bisa terlepas dari mereka yang tak kasat mata, di mana tetap terus memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.